Judul artikel yang akan kami bawakan yaitu sampah botol plastik. Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Praktis, kantong plastik juga sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, saat ini banyak minuman dalam kemasan yang menggunakan botol plastik. Penggunaan plastik semakin marak di kalangan masyarakat, seakan sudah menjadi budaya untuk mengonsumsi minuman dalam kemasan tersebut. Di balik itu, semua terdapat fakta yang mengejutkan. Penggunaan botol plastik menjadi dampak yang sangat buruk terhadap residu lingkungan. Sampah-sampah dari botol plastik menjadi penyumbang bencana karena mampu menyumbat aliran air sehingga membuat air menjadi meluap. Selanjutnya, alasan bahaya penggunaan botol plastik bagi lingkungan. Sampah botol plastik tidak bisa diurai dan semakin menumpuk. Sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diurai. Butuh waktu hingga 100 tahun agar bisa diurai. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Hampir 3 juta ton sampah plastik di seluruh dunia berasal dari minuman plastik yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Hal ini akan menjadi ancaman bagi lingkungan. Produksi botol plastik menguras sumber daya. Produksi plastik sangat memerlukan sumber daya yang cukup banyak. Satu buah botol minum plastik setidaknya membutuhkan 3 kali jumlah kandungan air yang terkandung dalam botol tersebut. Penggunaan sumber air tanah yang berlebihan akan menyebabkan terkurasnya habis air tanah milik warga di sekitar pabrik pembuatan botol plastik. Selanjutnya, penyumbangan sampah terbesar. Botol plastik menjadi penyumbang sampah paling besar. Hal tersebut karena dari total semua produksi botol minuman plastik, hanya separuh botol yang bisa didaur ulang dan sisanya akan berakhir di tempat sampah. Hal ini menyebabkan sampah botol plastik yang akan menumpuk karena sulit diuraikan dan menjadi penyumbang terbesar sampah yang hanyut di lautan. Selanjutnya, kita akan menganalisis unsur kebahasaan pada artikel. Unsur kebahasaan pada artikel yaitu istilah. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencangkup pembentukan serta kaitannya istilah dengan suatu budaya. Contoh kata investasi, investor, aset, materi, desain, riset, dan lain-lain. Perujukan. Kata rujukan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk mengacu pada sebuah hal atau untuk memperoleh keterangan yang jelas. Contoh kata ia, mereka, itu, beliau, dia, di sini, tersebut, dan lain-lain. Persuasif. Kata persuasif diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya, atau memujuk secara halus. Selain itu juga diartikan sebagai karangan yang bertujuan membuktikan ide, gagasan, atau pendapat dari penulis. Contoh kata marilah, ayolah, hindarilah, jagalah, raihlah. Denotatif. Denotatif adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna sebelumnya. Contoh kata, cuaca siang ini terasa sangat panas. Kata panas memiliki makna suhu yang tinggi. Konotatif. Konotatif adalah makna kata yang mengalami penambahan dari makna asalnya. Contoh kata, ringan tangan yaitu cekatan, suka menolong, buah bibir yaitu bahan pembicaraan orang. Verba mental. Kerja mental adalah jenis verba atau kata kerja yang menerangkan suatu respons atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Jenis kata ini biasanya disebut sebagai kata kerja tingkah laku karena menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang. Contoh kata, putus asa, menikmati, percaya,
menolak, semangat, berjalan, memarahi, memikirkan. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi, kata sambung, kata hubung, atau kata penghubung adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, ungkapan dengan ungkapan, klausa dengan klausa. Contoh kata, apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sedari, sejak, selama, semenjak, sementara, seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tangkala. Kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang berperan untuk memberikan keterangan kepada kata lainnya, seperti kata kerja dan kata sifat kecuali pada kata benda. Contoh kata, kemarin, besok, lusa, di sini, di sana, kiri, kanan, lalu, sekai, hari ini, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang ada pada artikel yaitu yang pertama, istilah. Contoh kata istilah yaitu penggunaan botol plastik memiliki dampak yang sangat buruk terhadap residu lingkungan. Kata residu yaitu sesuatu yang tertinggal. Yang kedua, perujukan. Contoh kata perujukan yaitu saat ini banyak minuman dalam kemasan yang menggunakan botol plastik. Yang ketiga yaitu persuasif. Contoh kata persuasif yaitu marilah kita jaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, denotatif. Contoh kalimat denotatif yaitu sampah botol plastik bisa menjadi ancaman terhadap bencana lingkungan. Yang kelima, verba mental. Contoh kalimat verba mental yaitu sudah banyak negara yang mengurangi produksi botol plastik terhadap minuman kemasan. Yang keenam, konjungsi. Contoh kalimat konjungsi yaitu hingga 3 ton sampah plastik di seluruh dunia berasal dari botol minuman plastik. Kata keterangan. Contoh kata keterangan yaitu sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diurai, butuh waktu hingga 100 tahun agar bisa diurai. Yang terakhir, kesimpulan. Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan. Karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam non-biodegradable dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik, pencemar yang tidak dikenal oleh lingkungan. Sekian dan terima kasih.